Shalom, perkenalkan saya Septina Nawipa, mahasiswi KKPN Sentani semester 4C. Saya akan menafsirkan teks perjanjian baru dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-48 dengan judul Petrus dan Kornelius. Teks ini menceritakan pertemuan antara Petrus dan Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi. Ia dikenal baik hati, saleh, dan suka memberi sedekah kepada orang Yahudi. Kornelius mendapat penglihatan oleh Allah yang memerintahkannya untuk mengirim orang untuk memanggil Petrus. Sementara itu, Petrus juga mengalami penglihatan mengenai binatang-binatang yang dianggap najis menurut hukum Yahudi. Dan Tuhan memerintahkan Petrus untuk tidak menyatakan yang najis sebagai tidak suci. Setelah menerima pesan itu, Petrus datang ke rumah Kornelius dan di sana ia menyadari bahwa Allah tidak membedakan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, serta bahwa keselamatan dari Tuhan diperuntukkan bagi semua bangsa, sehingga Kornelius dan keluarganya kemudian dibaptis. Pertemuan antara Rasul Petrus dan Kornelius, seorang perwira Roma, yang menandai peralihan besar dalam misi gereja awal dari orang Yahudi ke orang non-Yahudi. Ini adalah bagian yang sangat penting karena menurut penerimaan terhadap bangsa-bangsa lain yang sebelumnya dianggap tercemar oleh orang Yahudi dalam persekutuan dengan Tuhan. Istilah-istilah dalam teks yang sulit dipahami yaitu yang pertama najis dan yang kedua adalah penglihatan. Bahasa asli, konteks sosial budaya politik dan ekonomi. Bahasa asli, kata najis. Kata najis dalam bahasa Yunani yaitu akatartos. Makna kata ini secara harfiah berarti tidak bersih, najis atau kotor. Dalam konteks agama Yahudi, ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang tidak suci atau yang dilarang oleh hukum Taurat, baik itu dalam konteks makanan, orang atau benda-benda tertentu yang dianggap tercemar atau tidak layak untuk dipakai atau dimakan oleh orang Yahudi. Kedua adalah kata optasia. Kata ini berasal dari akar kata hoptanomai, yang berarti melihat atau menyaksikan. Dalam konteks Alkitab, optasia sering digunakan untuk menggambarkan penglihatan atau tampak yang bersifat supranatural, seperti penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada para nabi, rasul, atau individu tertentu untuk mengungkapkan pesan daripada Ilahi. Berikut adalah penafsiran teks dalam konteks sosial budaya. Pada masa itu, orang Yahudi memandang diri mereka sebagai umat pilihan Allah yang dipilih untuk menjalankan hukum Taurat dan menjaga kemurnian budaya dan agama mereka. Masyarakat Yahudi sangat menjaga pemisahan sosial dari bangsa lain, terutama terkait dengan makanan, pernikahan, kebiasaan agama. Dalam hukum Taurat ada berbagai aturan yang menjadikan orang Yahudi terpisah dari orang non-Yahudi, terutama terkait makanan yang dianggap najis atau haram, seperti yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 14. Petrus mengatakan, "Aku belum pernah memakan sesuatu yang hina atau tidak bersih." Dan pada ayat yang ke-28, Petrus mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang non-Yahudi dilarang keras untuk bergaul. Selanjutnya, penafsiran teks dalam konteks politik dan ekonomi. Kornelius adalah seorang perwira Roma, yang berarti ia berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Bagi banyak orang Yahudi, orang Roma dianggap sebagai penjajah atau musuh. Ini memberikan konteks yang lebih mendalam karena orang Yahudi
pada waktu itu bergaul dengan orang Roma adalah tabu. Peristiwa ini menandai bagaimana Tuhan mengatasi tembok pemisah ini dan membuka jalan bagi penyebaran Injil ke bangsa-bangsa lain. Makna teks bagi kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Bagi pribadi, teks ini mengajarkan kita untuk membuka hati terhadap orang-orang dari berbagai latar belakang. Tidak ada yang tidak layak menerima kasih Tuhan, dan setiap orang, tidak peduli latar belakang kehidupan atau status sosial, bisa berhubungan dengan Tuhan sebagai individu. Ini bisa menjadi pengingat agar kita tidak mendiskriminasi orang lain dan melihat mereka dengan kasih sebagaimana Tuhan melihat mereka. Yang berikut, untuk kelompok tertentu, teks ini bagi kelompok yang mungkin terpinggirkan atau yang merasa dianggap najis dan tidak layak. Kisah ini memberikan penghiburan dan pengharapan bahwa mereka juga diterima di mata Tuhan. Ini bisa merujuk kepada kelompok-kelompok minoritas seperti komunitas non-Yahudi di masa itu dan kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan dalam masyarakat pada masa kini. Masyarakat, dalam konteks masyarakat, teks ini mengajarkan nilai toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan dalam dunia yang seringkali terbagi berdasarkan ras, etnis, dan latar belakang agama. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang layak mendapatkan kasih dan keselamatan yang didapat di dalam Injil Yesus Kristus. Yang terakhir, relevansi teks tersebut untuk kehidupan pada masa kini. Yang pertama, keselamatan untuk semua orang. Prinsip utama yang diambil dari teks ini adalah bahwa keselamatan dalam Kristus terbuka bagi semua orang tanpa memandang ras dan latar belakang kehidupan. Sosial dan status ini sangat relevan dengan dunia masa kini yang seringkali dibagi dan didiskriminasi rasial dan etnis. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Teks ini mengajarkan bahwa kita harus menerima orang lain apa adanya tanpa prasangka dalam dunia modern yang seringkali terpecah belah oleh politik identitas, dan teks ini mendorong kita untuk tidak melihat orang dengan diskriminasi tetapi dengan kasih dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, perubahan dalam pandangan dunia. Kisah Petrus dan Kornelius menunjukkan pentingnya membuka pikiran dan hati kita untuk menerima perubahan ketika Tuhan memanggil kita untuk memperluas pemahaman kita tentang kasih-Nya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial kita, terutama ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan pandangan yang baru dan berbeda. Dengan demikian, tafsiran teks ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-48 mengajarkan kita tentang penerimaan iman di dalam Kristus yang relevansi dengan kehidupan masa kini, sehingga dapat diterapkan bagi pribadi kita masing-masing. Kiranya penafsiran ini menjadi berkat bagi kita semua.